Assalamualaikum, ketemu lagi dengan vlog Yesi Mardiani. Nah, setelah kemarin vlog aku beberes-beres, yang part pertama beres-beres ruang tidur anak-anak, lanjut sekarang aku mau lanjut ke part 2 beres-beres bagian ruang tamu. Nah, ini bagian ruang tamu semuanya aku seka-seka dulu di bagian atas meja, aku beresin alasnya. Terus aku alasin lagi sama yang kecil di atasnya biar lebih manis aja. Kenapa mejanya aku tutupin semua? Karena itu mejanya udah nggak bagus, makanya aku tutupin semua. Lanjut, ini tas Kak Zahwa pulang ngaji ditaruh aja di atas kursi. Tadi mau aku pindahin dulu ke dalam kamar, mau aku gantung di gantungan tempat bagian tas-tas di belakang pintu itu. Terus ini kak di kursi nampak bantalnya udah teleng-teleng kayak gitu, udah berantakan, mau aku rapiin dulu. Ini untuk kursi aku jangan salfok ya mams, memang keadaan kainnya itu emang udah nggak bagus lagi karena ini udah lama banget. Lagian ini kursi uh, punyanya saudara, dia nitip dulu di rumah tapi sekarang udah buat aku kayaknya. Lanjut, ini bagian meja makan. Bagian meja makan ini aku mau bersihin dulu. Di sini ada bunga, ada tempat tisu sama asbak. Terus aku mau naruh asbaknya dulu ke belakang, mau aku cuci, mau aku buang dulu bekas rokoknya. Terus aku lap biar lebih bersih aja. Nah, aku lap-lap semuanya walaupun nggak kelihatannya nggak kotor, tapi ini kalau dilihat berdebu. Jadi kalau kita makan di sini cukup nggak nyaman juga karena nggak bersih ya mams ya. Nah, aku lap udah sampai bersih, akhirnya terlihat lebih rapi gitu ya mams. Lanjut, sekarang aku mau nyapu-nyapu dulu bagian bawah meja makannya. Terus aku geser dulu kursinya biar lebih nyaman buat aku nyapu. Terus bagian kursi yang arah ke dinding nggak aku keluarin, nggak aku bongkar karena itu di bawah tadi pagi udah aku pel juga. Jadi sekarang aku nyapu cuman untuk membersihkan sampah-sampah sama pasir-pasir yang ada di bawah meja makannya aja karena nggak terlalu kotor. Lanjut, aku taruh dulu kursinya agar lebih legaan. Nah, untuk uh, ini alas kakinya mau aku taruh dulu. Kenapa alas kakinya aku taruh di sana? Kadang-kadang kita itu keluar dari kamar mandi langsung ke arah ruang tamu itu kakinya basah, jadi aku taruh itu alas kakinya di pintu mau masuk ke ruang tamu itu. Terus untuk menyapu lantainya aku mau geser-geser kursinya. Kalau nggak digeser gitu mams, otomatis sampahnya nggak tersapu dengan maksimal, pasirnya masih berasa-berasa kayak gitu ya mams. Nah, makanya aku geser-geser dulu mejanya, kursinya biar lebih anteng nyapunya, biar lebih gampang. Terus kursinya juga aku geser-geser biar lebih nyaman nyapunya. Terus semua pasir-pasir yang ada nyelip-nyelip di bagian kursi itu juga tersapu dengan bersih ya mams ya. Ini aku sapu bagian bawah, ini nggak terlalu kotor sih, tapi tadi lumayan agak berasa juga kesatnya karena ya namanya tiap hari bolak-balik ke rumah ya mams ya, walaupun nggak terlalu membawa kotoran ke atas rumah, tetapi kan nanti terasa juga debunya naik ke atas rumah itu, dan kaki juga terasa nggak nyaman untuk meminjak lantainya ya mams ya. Jadi aku sapu-sapu bagian bawahnya. Besok pagi kalau udah bangun terasa nyaman banget tuh, lihat rumahnya udah adem bersih, nyaman. Nah, bagian di sini aku juga mau geser-geser nih. Di sini tuh ada bagian sepatu, ada beberapa pasang, taruh di sana aja dulu. Aku juga sapu bagian sini biar semuanya betul-betul bersih, semuanya betul-betul tersapu dengan rata, jadi nggak ada lagi yang ketinggalan-ketinggalan. Nanti pas ditata itu jadi kelihatan lebih rapi aja sih mam, lebih bersih. Pasti kalau udah bersih kita juga terasa nyaman ya manusia. Oke, aku lanjut lagi nyapu. Ini bagian sampah yang aku keluarkan dari kamar tadi. Aku taruh tadi di sana dulu karena aku mau bersih-bersih ruang tamu juga. Jadi aku taruh di dekat pintu. Nah, karena ini bagian ruang tamunya udah aku bersihkan, udah aku rapiin, di bawah kursi juga udah aku sapu. Lanjut, sampah-sampah yang dari kamar tadi mau aku sapu sekalian. Terus aku kumpulin. Nah, kebetulan ada kresek kosong, terus aku masukkan ke dalam kresek ini. Jadi sampahnya nggak aku bawa keluar.
Terus untuk sampah-sampahnya aku masukkan ke kresek biar lebih gampang nanti buangnya ke tong sampah ya mams ya. Dipilih-pilih dulu, mana tahu ada barang-barang yang penting yang perlu nanti kebawa masuk ke dalam plastik sampahnya. Tahu-taunya pas butuh pusing nyarinya kemana-mana mams. Jadi aku masukin, aku pilih-pilih dulu, ternyata nggak masalah sih. Ternyata ini semua sampah yang nggak keguna lagi, nggak kepake lagi. Jadi aku masukkan ke dalam plastik ini, aku mau buang dulu. Dek Ziraya datang, kebetulan ada bando tuh, aku pasangin deh ke dia. Lanjut aku mau buang sampah dulu. Aku mau buang sampahnya itu ada di luar, di dekat pohon mangga itu, di halaman itu ya mams ya. Nah ini untuk pintu pagar. Nah ini pintu kawatnya ini aku udah bagian bawahnya itu udah lepas tuh engselnya tuh, belum diperbaiki sih, ntar aja kapan-kapan nanti. Nah ini dia tong sampahnya. Ini kalau aku ada sewa sampah untuk sampah gitu mam, sekali 3 hari dia datang buat ngangkutin sampah, jadi kami berbayar gitulah buang sampahnya ya. Daripada aku bingung juga tiap hari mau buang sampah kan, kadang nggak sempet, mending sewa truk sampah juga kan, jadi kita lebih aman, nyaman, tinggal buang sampah pada tempatnya, nanti datang truknya, datang pas buang sampahnya itu udah deh, kita udah lega, rumah udah bersih, nggak perlu lagi mikir buang sampahnya kemana gitu. Lanjut ini sampai ke teras, aku sapu-sapu dulu dikit di terasnya. Nih alasnya aku taruh lagi. Desi Raya pasti ngutilin aku kemana pergi, mas mau kemana aja pasti ngutilin. Hilang bentar aja dia nyariin aku, sampai mau ke kamar mandi aja pasti nyariin tuh, digedor tuh kamar mandi. Nah ini alhamdulillah udah selesai, udah bersih semuanya, ruang tamunya udah bersih. Lanjut aku mau beresin bagian dapur dulu. Itu piring semuanya udah pada numpuk. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih piringnya, cuman udah nggak enak aja ya mams kalau dilihat piring numpuk kayak gitu kan. Pagi-pagi kalau udah dicuciin semua udah bersih, kita lebih enak ngelihatnya, lebih adem kayak gitu ya mams ya. Dan kebetulan di wastafel itu juga banyak sampah-sampah anak-anak habis jajan, terus sampahnya ditaruh di wastafel aja. Aku mau ngutipin dulu sampahnya, masukin ke dalam plastik, nanti nyucinya aku nggak repot harus milih-milihin sampahnya dulu. Terus yang di dalam rak piring itu, waktu aku naruh piringnya itu pasti ada airnya netes-netes ke bawah, jadi aku keluarkan dulu airnya biar nanti nggak terlalu banyak air yang tergenang di dalam rak piring itu ya mams ya. Oke udah selesai buang sampahnya, milih-milihin sampahnya. Lanjut aku mau nyuci piringnya dulu. Nah untuk di bagian nyuci piringnya ini aku cepetin aja ya mams ya. Ya biasalah kegiatan namanya nyuci piring pasti gitu-gitu aja ya mam, nggak ada yang istimewa juga, nggak ada yang unik juga. Ya nyuci, sabun, dibilas, udah gitu aja. Paling ya nanti habis selesai nyuci aku paling bilasin wastafelnya biar bersih lagi. Oh ya mams, kalau mams semua nyuci piring itu apanya sih yang didahului nyucinya? Gelasnya, piringnya, mangkoknya, atau apa dulu nih? Kalau aku sih apa yang gampang aja, apa yang paling atas bisa aku ambil ya itu aku cuci. Nanti dibongkar-bongkar juga bagian bawah udah gedebuk karena wastafelnya juga kecil. Jadi kalau seandainya bagian atasnya ada gelas ya aku nyuci gelas dulu, kalau di bagian bawahnya, di bagian atasnya ada piring atau mangkok ya cuci mangkok dan piring dulu. Kebetulan kan ini kita nyucinya di bawah air mengalir ya mams ya, jadi nggak masalah apapun yang dicuci duluan kan mams, kecuali kita nyucinya pakai ember gitu. Nah aku lebih mendahulukan mencuci gelas karena rentan sekali air bila dimasukkan ke dalam gelas itu kena minyak, pasti dia itu kelihatan banget ya mams airnya berminyak. Jadi kalau aku nyucinya, seandainya kita nyuci itu pakai ember, otomatis aku nyucinya gelas-gelas dulu. Tapi kalau di air mengalir seperti di wastafel kayak gini, di keran, ya aku apa yang bisa aku cuci dulu. Oke, kayaknya udah hampir selesai nih nyuci piringnya. Lanjut ternyata masih ada sampah-sampah di wastafel. Aku mau buang dulu sampah-sampahnya ini. Jangan sampai sampah ini masuk ke dalam pipa saluran air ya mams ya. Itu pasti sangat merepotkan sekali kalau seandainya nanti saluran pipanya itu tersumbat. Wah ini bakalan repot loh mam. Yang namanya saluran-saluran itu jangan sampai nanti tersumbat. Kalau udah tersumbat ya alhasil nggak pasti airnya udah tergenang deh, kita jadinya nggak nyaman. Terus aku buang dulu sampahnya, lanjut mau bersih-bersih wastafelnya. Nah kayak mana mam, sama juga nggak sama aku? Kalau selesai nyuci piring
wastafelnya juga ikut dicuciin tuh, padahal walaupun tiap sebentar nyuci piringnya 3 kali sehari pun wastafel tetap dicuci ya mams ya, selesai nyuci piring, karena itu bekas-bekas sabunnya kan juga masih ada, kan nggak nyaman juga sih mams lihat bekas sabun masih kelihatan di mana-mana, masih berasa sabunnya di mana-mana mams ya. Jadi kita berusaha untuk lebih waspada, lebih waspada, lebih jeli aja sih mam untuk urusan bersih-bersih kayak gini. Sebenarnya aku nggak terlalu bersih-bersih juga, tapi berusaha untuk membuat senyaman mungkin di rumah. Jadi kalau rumah bersih kita pasti lebih nyaman ada di dalamnya ya mams ya. Nah ini mencuci wastafelnya udah selesai. Terus aku mau lanjut mau buang sampah tadi yang sisa aku cuci piring tadi ke dalam tong sampah. Ini tong sampahnya aku alesin dengan plastik nanti biar gampang buang sampahnya ya mams ya. Nggak perlu lagi bawa-bawa bawa tempat sampah, jadi tinggal buang plastiknya aja. Udah selesai buang sampah, lanjut aku mau beres-beres dulu nih tempat meja-meja, tempat naruh teko, naruh termos, terus bumbu-bumbu di sana nih ada juga beberapa makanan anak-anak masih ditaruh di sini nih. Nah, aku mau lap-lapin dulu karena kebetulan meja kompornya juga kelihatan apa warnanya itu terang. Jadi kalau kotor dikit aja kelihatan banget ya mams ya. Inilah risikonya kalau meja kompornya itu berwarna terang, mesti harus sering-sering dirapiin, dibersihin biar nggak kelihatan banget tuh kotornya. Jadi mesti sering-sering dilap-lap gitulah mas, jadi setiap masak pun dilap, padahal nanti ada kelihatan juga tuh kotor-kotornya, tapi ya berusaha untuk bersih aja sih mam. Nah ini tadi keset tadi yang aku seka tadi untuk aku bersihin, aku taruh lagi karena ruang tamunya udah selesai aku sapu. Lanjut aku mau nyapu bagian dapur. Nah sebenarnya kan bagian dapur ini nyatu nih sama ruang keluarga, tapi karena bagian tempat nontonnya anak-anak itu masih berserakan, masih anak-anak masih nonton di sana, terus kain-kain aku juga numpuk di atas itu di atas kursi. Ya udah aku nyapunya bagian dapurnya aja dulu, nanti bagian tempat ruang nontonnya aku biarin aja. Kalau udah selesai nanti aku suruh anak-anak pindah dulu sebentar, baru aku bersihin di bagian ruang nontonnya itu. Jadi bagian part-part ya itulah aku bagian-bagiannya udah aku bersihin, aku rapin uh, ruangan, bagian-bagian ruangan dulu lah yang bisa aku bersihin kayak gitu. Oke lanjut, ini aku nyapu-nyapu dulu. Nah, ini ya tadi aku juga nyapu bagian-bagian bawah kompor itu. Sebenarnya tiap hari juga disapu, tetapi kadang kita nggak tahu juga banyak sampah juga melipir ke sana ya mams ya. Jadi terpaksa harus disapu juga lagi. Ini piring, ini piring makan kucing ya mams ya. Jadi di rumah kami itu ada kucing, beberapa ekor kucing. Terus bekas sampah di habis nyapu lantai tadi aku masukin juga ke dalam tong sampah. Nah, aku tutupin lagi.